kembali dengan Ibu Feralai dalam mata pelajaran Bimbingan Konseling atau BK Part 6 khusus kelas 12 SMA. Kali ini kita akan membahas tentang kiat sukses memasuki dunia kerja. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami persiapan sebelum memasuki dunia kerja, serta mampu membuat surat lamaran kerja dan kurikulum vitae yang baik, serta sukses psikotes dan wawancara. Persepsi. Saat ini di Indonesia jumlah lapangan kerja di industri terbilang minim jumlahnya, sementara jumlah angkatan kerja pengangguran lebih banyak. Banyak perusahaan di Indonesia melakukan efisiensi tenaga kerja dengan merekrut tenaga lulusan sekolah menengah dengan tetap mengutamakan kualitas. Peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan atau on-job training. Hal penting yang harus dipersiapkan untuk setiap angkatan kerja lulusan SMA adalah kondisi fisik dan mental yang baik. Panduan memasuki dunia kerja. Pengantar masuk dunia kerja. Faktor penyebab sulitnya mendapat pekerjaan. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri calon tenaga kerja atau dari dalam diri kita sendiri. Kadangkala kelemahan ini tidak kita sadari. Adapun bentuknya sebagai berikut. Sikap dan mentalitas atau attitude. Menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan menyebabkan timbulnya sikap dan mental keluh kesah. Keluh kesah ini sering muncul lewat ucapan, misalnya saya malas menyiapkan persyaratan lamaran. Saya sudah lelah, saya ingin dapat pekerjaan yang gajinya besar, pekerjaan mudah. Saya sudah frustrasi, saya tidak mau lagi melamar pekerjaan dan lain-lainnya. Keahlian kerja atau skill. Selain soal sikap dan mentalitas, masalah yang muncul adalah keahlian kerja. Keahlian kerja merupakan pengetahuan khusus yang berguna untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja. Kalau Anda mengandalkan kemampuan teori yang diperoleh dari bangku sekolah, itu jauh dari memadai. Dalam dunia kerja dituntut penguasaan teori dan teknik. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada dari lingkungan. Terdapat cukup banyak faktor eksternal, di antaranya satu, kondisi ekonomi makro dan mikro. Kedua, kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan lapangan kerja. Tiga, perusahaan pencari kerja menetapkan persyaratan yang relatif tinggi untuk karyawannya. Empat, ketidakcocokan spesifikasi keahlian antara permintaan dunia kerja dengan lulusan lembaga pendidikan. Berikutnya adanya budaya korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN yang belum sepenuhnya bersih dalam birokrasi swasta maupun pemerintah dalam hal perekrutan tenaga kerja baru. Kompetisi antara pelamar pekerjaan yang tidak sehat. Kurangnya kepedulian pihak pemilik perusahaan dan industri untuk membantu para pekerja mencari kerja. Sebelum masuk dunia kerja, mencari sumber informasi lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan adalah pekerjaan atau jabatan yang belum ada orang melaksanakan atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakan. Hal ini terjadi karena ada perluasan usaha, perubahan teknik berproduksi, atau karena ada tenaga kerja yang karena sesuatu hal terhenti dari pekerjaannya, sehingga harus diisi dengan tenaga kerja baru. Cara mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. 1. Memanfaatkan bursa kerja. A. Bursa kerja pemerintah atau informasi di kantor-kantor pemerintahan.
B. Bursa kerja khusus atau lembaga pendidikan SMA, SMK, atau perguruan tinggi. 2. Aktif dan selektif. A. Lewat media massa, media cetak atau elektronik, misalnya koran, majalah, tabloid, radio, televisi, dan lain-lain. Yang kedua adalah internet. Informasi lowongan pekerjaan saat ini banyak diperoleh dari internet. Bahkan dengan adanya internet, Anda dapat mengirimkan lamaran pekerjaan. Contoh situs perusahaan yang menyajikan lowongan pekerjaan adalah Kompas di website www.kompas.com. Di sini ada contoh situs lowongan kerja di internet. Kalian bisa melihat di sana dan mencari di sana. Kriteria lowongan kerja yang benar. Informasi lowongan kerja sekurang-kurangnya memuat satu identitas perusahaan. Jadi ketika kalian ingin memasukkan lowongan kerja, kalian harus melihat kriteria lowongan kerja yang benar. Seperti contoh yang ada di gambar ini. Sekurang-kurangnya itu ada yang pertama ada identitas perusahaan, 2 jumlah jabatan, 3 jumlah tenaga kerja diperlukan pada setiap jabatan, 4 syarat jabatan, 5 batas waktu pemenuhan lowongan, 6 alamat perusahaan atau pemberi kerja ada di lembar atau iklan lowongan pekerjaan. Membuat surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh seseorang ketika memasuki dunia kerja. Surat lamaran kerja atau job application letter adalah surat resmi yang ditulis oleh pelamar, baik melalui media kertas atau elektronik, untuk memperkenalkan dirinya serta kompetensi yang dimiliki, dengan harapan agar perusahaan atau organisasi dapat menerimanya sebagai karyawan. Lampiran surat lamaran kerja yang pertama, resume atau daftar riwayat hidup, 2 fotokopi KTP, 3 fotokopi ijazah pendidikan terakhir, 4 fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atau surat kelakuan baik, 5 fotokopi surat keterangan kesehatan, 6 kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja, 7 ada pas foto, 8 lampiran penunjang seperti sertifikat, referensi, pengalaman kerja, dan lain-lain. Jadi surat lamaran kerja ada beberapa dasar pengajuan surat lamaran kerja, yaitu A. Surat lamaran berdasarkan iklan lowongan pekerjaan baik media cetak atau elektronik termasuk internet. B. Surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri yang dikirimkan langsung ke kantor atau perusahaan. C. Surat lamaran berdasarkan informasi dari teman, kenalan, radio, atau televisi. D. Surat lamaran melalui kantor penempatan tenaga kerja atau bursa kerja. E. Surat berdasarkan tempat kursus, sekretariat akademik atau lembaga manajemen. F. Surat lamaran dari pengumuman yang diinformasikan pada toko atau kantor yang bersangkutan. Pembuatan surat lamaran kerja. Dalam penulisan surat lamaran kerja yang baik, ada beberapa hal teknis yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu. Di antaranya, menyiapkan kertas HVS, B. amplop, C. siapkan persyaratannya, D. siapkan dokumen-dokumen pendukungnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat lamaran kerja sebagai berikut. 1. Lamaran dibuat sesingkat mungkin. 2. Bentuk surat harus rapi. 3. Materi, isi, atau pengorganisasian surat lamaran. A. Salam pembuka, ada B. Alinea pembuka, C. alinea pertengahan, D. alinea penutup, E. salam penutup. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae.
Hal penting selain pembuat surat lamaran adalah pembuatan daftar riwayat hidup. Apabila surat lamaran membuat keinginan pelamar untuk bekerja, daftar riwayat hidup membuat informasi tentang pelamar. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan daftar riwayat hidup. Yang pertama, menjelaskan diri kalian. Kedua, latar belakang diri Anda. 3, pengalaman yang dimiliki. Secara ringkas, isi daftar riwayat hidup meliputi 1, keadaan diri. Biasanya A, nama lengkap, B, umur dan tempat tanggal lahir, C, domisili atau tempat tinggal, nomor telepon, pengalaman kerja. 2, pendidikan. Pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir. B, keterampilan atau pendidikan kejuruan. C, mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan posisi yang dicari. Kiat sukses psikotes. Bagi Anda yang dipanggil untuk menjalani psikotes, sebaiknya Anda memperhatikan beberapa hal berikut ini. A, sebelum tes. Yang pertama, Anda harus yakin terlebih dahulu. B, bersiapkan diri dengan istirahat yang cukup. 3, pastikan Anda sudah tahu tempat tes. 4, baca kembali surat lamaran Anda dan CV Anda. Sebaiknya Anda berlatih berbagai pola psikotes. 6, diusahakan untuk tiba 10 menit lebih awal. 7, walaupun tidak diminta, jangan lupa bawa peralatan alat tulis dan membawa jam. Sikap pada saat tes. 1, dengarkan baik-baik setiap ucapan dan pengarahan dari pengawas tes. 2, isi data identitas diri dengan lengkap ketika tes dimulai. 3, jangan enggan untuk bertanya ke pengawas tes. 4, jangan melihat jawaban orang lain karena akan membuat hasil Anda bertentangan dengan kondisi pribadi yang sesungguhnya. Metode psikotes. Yang pertama, wawancara dan observasi. Ini merupakan metode dasar dan utama. Wawancara ditunjukkan untuk melihat dan mengetahui ide-ide, wawasan, pengalaman, sikap, minat, dan lain-lain. 2, daftar riwayat hidup. Digunakan untuk melihat bagaimana gambaran seseorang tentang pengalaman hidupnya. 3, tes psikologi. Digunakan serangkaian tes untuk counter check memeriksa kecocokan. Dalam menghadapi psikotes, jenis tes yang akan dihadapi adalah 1, tes prestatif, populer disebut dengan tes intelijensi. Tes yang digunakan bisa berupa tes verbal, menggunakan bahasa, atau non-verbal, tidak menggunakan bahasa. Yang kedua, tes proyektif, dapat berupa tes gambar orang, tes gambar pohon, melengkapi gambar 8 kotak, tes cerita, dan lain-lain. 3, ada tes inventory atau daftar pertanyaan. Dasarnya adalah anggapan bahwa yang paling tahu tentang kepribadian seseorang adalah orang itu sendiri. Kiat sukses wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan kesempatan yang sangat diharapkan oleh pelamar saat mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja. Langkah yang harus dipersiapkan dalam menghadapi wawancara. Yang pertama, persiapan. Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada waktu wawancara sangat berpengaruh pada pelaksanaan wawancara. 2, pelaksanaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya: A, datang tepat waktu. B, bersikap sopan saat memasuki ruang wawancara. C, jangan duduk sebelum dipersilakan. D, jangan memberikan referensi negatif mengenai pimpinan. E, jangan memperlihatkan sikap Anda yang belum yakin. F, dengar dan jawab pertanyaan secara langsung. G, jelaskan prestasi yang pernah didapat. H, apabila bertanya, ajukan pertanyaan yang positif dan kritis. I, kirim ucapan terima kasih.
harus dihindari. Datang terlambat, walaupun hanya beberapa menit. Kelihatan kesel, gundah, atau dongkol karena menunggu lama. Datang ke wawancara tanpa persiapan. Berpenampilan seadanya, baju berlengan pendek, bersepatu olahraga. Mengajak teman atau keluarga untuk menambah rasa percaya diri. Mengambil kursi dan duduk sebelum dipersilakan duduk. Meletakkan tas Anda di atas meja pewawancara. Membungkuk, menundukkan atau menengadahkan kepala. Mempermainkan jari jemari. Bertopang dagu. Merokok atau mengulum permen saat wawancara. Membuka percakapan. Memberikan informasi yang tidak relevan. Atau terlalu emosional atau terlalu semangat. Semoga sukses dan dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Kiranya dapat menjadi materi untuk kalian meraih cita-cita atau pekerjaan kalian di masa yang akan datang. Sampai jumpa.